Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online mata kuliah Pemasaran Jasa EKMA 4568. Saya Ahmad Faiz Hudori Toha selaku tutor Anda hingga sesi yang terakhir ini masih setia mendampingi Anda belajar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap giat, semangat, dan antusias. Kita telah sampai pada sesi terakhir dari program tutorial online ini. Dan di sesi yang ke-8 ini, kita membahas tentang dampak finansial dan ekonomi dari penawaran jasa yang berkualitas. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena kualitas jasa tidak hanya berdampak pada kepuasan pelanggan, tapi at the end, pada akhirnya tentunya harapan kita memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas dan sustainabilitas organisasi perusahaan kita. Setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu yang pertama, memahami hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat antara kualitas jasa yang kita suguhkan dan hadirkan kepada pelanggan terhadap profit perusahaan kita. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas jasa itu ternyata dapat mempengaruhi kecenderungan pembelian mereka. Yang ketiga, teman-teman bisa mengerti arti penting dari perspektif pada balance scorecard, yakni alat pengukuran kinerja perusahaan yang sangat jamak sekali, sangat banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama terkait dengan kualitas jasa dan profit. Kualitas jasa yang baik akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Orang kalau sudah merasakan jasa yang kita berikan itu berkualitas, mereka akan loyal kepada kita dan secara langsung akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas yang kita dapatkan. Mempertahankan pelanggan yang ada itu teman-teman lebih efisien tentunya dibandingkan mencari pelanggan-pelanggan baru yang effortnya akan lebih besar. Yang kedua kaitannya dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan total itu mencakup manfaat ekonomis, manfaat fungsional, serta dampak psikologis yang dirasakan mereka. Itu kalau kita kurangi dengan biaya total yang meliputi biaya waktu, tenaga, mental, dan rupiah yang mereka keluarkan, maka disitulah kita dapatkan nilai dari kepuasan pelanggan. Teman-teman juga yang berikutnya akan mengenal tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah kerangka sistematik, framework pengukuran kinerja organisasi yang sangat keren sekali bagi saya. Karena di pengukuran kinerja ini tidak hanya dihitung dari sisi profitabilitas rupiah saja, tapi secara sistematis dihitung dari bagaimana kinerja sebuah perusahaan itu meningkat dari waktu ke waktu dari sisi tadi yang pertama tentunya juga keuangan at the top pada ujung akhirnya keuangan itu akan meningkat karena disebabkan oleh peningkatan di sisi perspektif pelanggan, loyalitas pelanggan meningkat, kemudian loyalitas pelanggan itu tentu tidak akan bisa kita capai kecuali ada peningkatan di sisi perspektif proses bisnis internal, bagaimana layanan kualitas kita ditingkatkan. Dan itu semua pada bagian paling bawah, bagian paling fondasi tidak bisa dihasilkan kecuali adanya peningkatan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth, pertumbuhan budaya organisasi, pertumbuhan kualitas SDM, pertumbuhan digitalisasi dan IT. Nah, teman-teman sekalian, pada aktivitas minggu ini, teman-teman seperti biasa tetap perlu diskusi, tetap harus aktif dalam diskusi, dan kemudian jangan lupa karena ini tetap muka tutorial online terakhir kita, maka teman-teman perlu menyiapkan diri untuk UAS. Gunakan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian, memahami konsep-konsep dengan baik di seluruh materi tutorial online ini. Teman-teman, perlu saya sampaikan kembali, saya sebagai tutor Anda, mohon maaf atas segala keterbatasan saya, terutama ketika ada tugas 1 dan tugas 2 Anda yang belum saya nilai hingga hari ini. Saya berkomitmen dan berjanji kepada Anda semua selagi Anda mengikuti rules tutor ini dengan baik,
Anda mengerjakan tugas, saya melihat ada kesungguhan dalam tugas yang Anda kerjakan, saya akan memberikan nilai maksimal. Teman-teman sekalian, kelulusan Anda, kesuksesan Anda di mata kuliah ini menjadi sebuah bagian dari kebahagiaan pribadi saya. Terima kasih atas partisipasi dan semangat Anda selama tutorial online ini dari sesi 1 sampai sesi ke-8. Semoga seluruhnya memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi diri Anda, keluarga Anda, perusahaan Anda, dan bangsa ini. Selamat belajar. Semoga sukses menghadapi UAS. Teruslah semangat. See you in the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.